itu berkuasa. Waktu kamu menghadapi badai masalah, pakai firman Tuhan untuk meredakan masalah itu. Pakai firman Tuhan untuk mendiamkan badai itu, meneduhkan danau itu, supaya kita menjadi pemenang, Bapak Ibu sekalian. Kita pasti jadi pemenang. Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan terbawa arus dengan keadaan. Tetapi lawan arus keadaan itu dengan firman Tuhan. Dan kita akan lebih daripada pemenang. Seperti keadaan Danau Galilea ini. Apa yang terjadi? Maka angin itu reda. Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Banyak orang Kristen berkata, Jelas Tuhan yang mengatur dan namanya terjadi. Jelas Tuhan yang mengatur dan namanya gelap. Jelas Tuhan yang mengatur dan namanya indah kemelohe. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu. Tuhan itu tetap memegang kontrol kehidupan kita. Tuhan itu tetap memegang kendali atas masalah kita. Amin. Tuhan itu tetap menjadi raja atas situasi apapun, menjadi Tuhan atas situasi apapun. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah, jangan pasrah dengan masalah, tetapi kalahkan masalah itu dengan firman Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan, jangan pasrah dengan situasi, jangan pasrah dengan kekalahan, tetapi bangkitlah menjadi pemenang. Bangkitlah, katakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan tetap berkuasa. Haleluya, tetap berkuasa. Tak ada manusia di bumi ini yang tidak mengalami masalah. Pendeta juga punya masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Namanya juga ada rumah, ada tangganya. Kadang tangganya rusak, kadang rumahnya rusak. Diperbaiki lagi. Amin, diperbaiki lagi. Karena tidak satu utuh di situ. Ada rumah, ada tangganya, ada tangga, ada rumahnya, Bapak Ibu sekalian. Karena ada suami dan istri, ada suami istri dan ada anak-anak. Kadang anak-anak menyakiti hati orang tuanya, kadang orang tua mengekasari anaknya. Macam-macam yang terjadi dalam rumah tangga itu. Namun bangkitlah Bapak Ibu sekalian, perkatakanlah firman Tuhan, deklarasikanlah firman Tuhan, dan situasi rumah tangga itu akan diam dan teduh. Dan situasi kondisi kehidupan kita akan diam dan teduh. Hati kita menjadi teduh. Sekalipun masalah situasi apapun yang terjadi, hati kita akan teduh sekali menghadapinya. Amin. Amin. Kedagingan kita akan turun derajat, Bapak Ibu sekalian. Turun dia. Dan yang hidup di situ adalah roh kita, manusia roh kita menjadi teduh sekali. Aku perhatikan begini, lihat sama masalah dong, masalah deh, harmonis nak versi boleh, remesna nak. Mulai dari awal pernikahan sampai sekarang ada terus masalah. Tapi dong kerja makin indah rumah tangga kan. Berarti Bapak Ibu sekalian, nggak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Namun selesaikan masalah itu dengan cara bagaimana? Ulah sempat sudut matahari godong masalah gue Bapak Silvi. Haleluya, haleluya. Sebab inilah setan memang pintar, karena dia sudah berpengalaman terhadap manusia. Mau tandain manusia. Sada beri lagi nak kuat toto lambi kentuhan di setan. Dia besar bulan lakuan. Gua kakek iya kan ini gua kasih bulan lakuan pendeta kawan jahit. Gua pernah di terus gua maka bagi lah bagi ukur. Dan gua kam bagi ukur mungkin ya sungsung labo. Adi bagi langit terterima dulu bagi ukur dia. Hilang ki. Langsung kapan bulan. Adi hormati nabi naku. Meklah ngateku ya. Oh, ganggu. Adikah nanti aku, menghormat aku membara. Alkitab katakan, apa yang aku hendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka.
Lu kata si debat dengan kata lain. Di dalam Tuhan itu yang ada adalah benih. Amin. Benih. Suan lebih maka pranindo. Amin. Paham? Tabur dulu. Baru kita tuai. Perbulangan. Adi hormat itu dahara, kelangin dahara lebih. Makanya hormat otomatis sih. Kelangin lagi dalam nang kita ini sih. Alkitab kita pernah ngatakan serban menghuni kita dekat, leli. Hei istri, jadi adik kelengit bulangan itu kau tabur dulu hormat kepada dia. Amin. Hormati dulu dia dan ibadi kasihnya. Amin. Amin. Ya adalah terus begini. Bagaimana begitu. Bukan begitu. Haleluya. Raringin. Memang sih berikan keperluan akan nunggu. Digan lurah. Likin kering paksa-paksana di dekat tadi bata. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun. Dan seterusnya. Kita pengkhotbah pasal 3. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kita bersyukur karena kita punya firman. Amin. Firman itu meredakan situasi, kondisi apapun. Jangan pakai kekuatan kita dan logika kita untuk menghardik badai hidup yang sedang menerpa hidup kita. Berlututlah, bersandarlah, bergantunglah kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan sepenuhnya. Sebab diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Ayat 40. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kan masalah orang Kristen itu takut dan tidak percaya. Itu masalah kita Bapak Ibu sekalian. Lalu kami aja melala pendeta kali ini kebiaran. Ada ketakutan tersendiri setiap manusia. Kenapa terjadi ketakutan? Jawabannya karena kurang percaya. Adik Paul kini terkentang itu Pak lo kebiasaan. Haleluya. Iya kan Bapak Ibu? Adik Paul kini terkentang lagi kebiasaan. Berjalan di atas air kita bisa kok. Kalau percaya penuh. Tapi pada waktu datang keraguan-keraguan pada Simon Petrus, maka dia juga ikut tenggelam. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu modal kita hidup menjadi orang Kristen itu adalah modal percaya. Percaya saja Tuhan sanggup selesaikan setiap situasi, kondisi, masalah, pergumulan, dan setiap kondisi kita yang tidak seperti yang kita harapkan. Ada Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Amin. Kita teruskan ayat 21. Mereka menjadi sangat takut. Ketika dikatakan mengapa kau takut, malah tambah takut lagi. Haleluya. Tadi takutnya fear. Sekarang takutnya afraid. Haleluya. Angkat. Ndai biar iya, bukan biar itu, biar kehadap tenggelam dai. Gundarin biarna bahasa karona kemalangan keliaman di bata. Jadi gitu jadinya Bapak Ibu sekalian. Lebih kehormat teman Tuhan. Gitu ya. Men, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun taat kepadanya. Di alamnya adalah taat man Tuhan Yesus. Kalau si tumbur planet-planet ini. Karena mereka semua taat kepada Tuhan Yesus. Si Tuhan apa benar di Tuhan saya. Mendidik manusia lebih sulit daripada mendidik anjing. Ini tidak mendidik. Sebab manusia punya kehendak yang berdaulat. Tadi bilang dalam laut, laku karir begini, laku premannya, baci. Didik saya dengan kekerasan, baci. Didik selalu kekelengan, baci.
Sudahnya ia baca barisan terdepan, nanti kita tahu. Dan apabila ada masalah di depan dia menghadapi masalah PPN, tak nipe, tak ngerpun, tak kaipe, baca hadapi nanti. Karena dia bisa dididik dengan jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi manusia korban didik adalah kesadarannya lah terdidik manusia. Haleluya, haleluya. Bagaimana anak-anak pendidik lah terdidik. Lakukan datang musim. Melalui anak guru jadi preman. Melalui anak guru lah memang betul-betul tidak bisa dikendalikan. Melalui anak tentara jadi penguasa pusat pasar. Sementara dia sudah dididik, disiplinnya bukan main. Tapi kok anaknya nggak ada yang disiplin. Karena memang sekali lagi manusia sulit untuk dididik. Haleluya, manusia punya kehendak berdoa. Maka Tuhan bilang paksa kita bagi robot. Adalah kami gereja telu kali kami gereja telu kali saja setahun ini dah. Lebih setengah dedah duyani buat gereja kalau ini. Contoh, pernah di waktu kami SMA negeri kepercayaan, katakan kepala sekolah telu kali absen berturut-turut keluar dari sekolah ini tanpa izin ya. Telu kali absen, berarti lagi izin maksudnya. Telu kali absen, sana, dua, telu harus keluar, itu peraturan. Maka kalau student dari sekolahnya lalu darat kerja aku Bapak Ibu, ada bagikan ke Tuhan. Telu kali kami datang ke gereja, lembus tanam dan doyan. Bukan kira-kira gereja kalau kena tahu. Tapi laban begini. Kan maka laban begini karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Pilih kehidupan supaya kamu hidup bersama dengan anak-anakmu hidup. Jadi pilihan itu ada pada kita, kehendak itu ada pada kita. Bagaimana kita memprogram pilihan kita itu, itulah hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Gak usah diharapkan hal-hal yang membahayakan kita baru kita bertobat. Ini kesempatan bagi kita untuk merubah hidup kita. Kesempatan bagi kita untuk maju dalam Tuhan. Karena Tuhan tak lama lagi akan menjemput kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari ya, anak-anak Tuhan, kenali Tuhan itu. Ulah bagi murid-murid, mendekat harus Tuhan. Tapi lantas dari Tuhan, siapa gerakan orang ini? Padahal mereka dengan kalau ibrit Tuhan man kalah diberi. Dengan kalau nggak pakai ke Tuhan kalah semat. Nggak bantuan melalui mujizat, tapi mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi. Karena Roh Kudus belum turun atas mereka pada waktu itu. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan satu orang gila di seberang. Amin. Saya baca pasal 5 sedikit lagi. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang gerasa. Baru saja turun dari perahu datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dan sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami
memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Haleluya. Kita belajar dari setan. Setan mengenal Tuhan enggak? Dia mengenal. Dia tahu karakternya. Dia tahu pribadinya. Pernah di proses. Dikatakan akan nusuk Tuhan Yesus berperahu nari, maka kalau kerasukan setan ada berlari mendapatkan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Lalu pelajaran pertama, datang kepada Tuhan jangan santai-santai, jangan lenggang kangkung, jangan asal-asalan. Datang berlarilah untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab orang pertama datang, pasti berkatnya lebih dahsyat. Amin. Amin Bapak John. Barisan pertama selalu datang. Tuhan berkata. Haleluya. Berlari. Itu berarti bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersemangat untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Bersemangat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kemudian menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Sayangnya memang setan gak bisa diampuni lah. Tetapi setan itu tahu bahwa Tuhan itu patut disembah. Kalimat yang seterusnya dia katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Yuk, dia kenal Tuhan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak Tuhan, apakah Anda mengenal Tuhan sebagai anak Allah yang maha tinggi? Kalau yang katakan amin. Tanda itu ya. Amin. Yuk, ada tanda itu ya. Anak Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sementara kamu berbantu keturah kalau belum bunuh caca belum. Hingkai muka gegem dulu supan. Ikut Tuhan ini. Haleluya. Lagi tuh disitandai Tuhan yang secara pribadi. Betapa senang kita itu juga bersenang siapa suruh dia. Kita tahu dia sudah jadikan segala-galanya. Emas perak juga dia punya, kekayaan kehormatan dia punya, pujian dan syukur ada punya dia. Dia miliki segala-galanya. Masalah kita kalau ragu-ragu, kadang ragu, di bagian para penyakit kue ngasih ke Tuhan, kepala bisa talang. Di bagian dalam masalah kue, bacing itu bantuan talang. Di bagian utang gue, bacing dong bantuan talang. Ibu sekalian, dia tetap salah. Kalau dulu sudah menolong kita, dia akan tetap tolong hidup kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Yang penting, kenalilah Tuhan itu. Mari kita kenali dia lewat firman dan lewat doa kita. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Andalkan dia Bapak Ibu sekalian. Pada saat tiada jalan, Tuhan bisa buka jalan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Dan saya alami hal-hal seperti itu. Tuhan sanggup buka jalan saat tiada jalan. Begitu banyak Bapak Ibu sekalian yang kita alami hal-hal seperti itu. Setan kenal Tuhan sebagai anak Allah yang mati. Dan dia tahu suatu saat Tuhan akan siksa dia dalam lautan api dan belerang. Dia tahu. Tetapi kesempatan dia untuk bertobat, untuk bisa pulih, tidak ada. Hanya manusia yang bisa ditebus dengan darah. Karena pada waktu manusia berdosa,
dikorbankan hewan untuk menjadi pakaian, berarti darahnya tertumpah. Dan itu sebabnya ketika si Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, hasil pertanian setengah ton padinya dikasih sama Tuhan, dibakar dan diterima oleh Tuhan. Tetapi si Habel, dia pilih domba yang paling gemuk, tambun. Satu ekor dia ambil, dia persembahkan kepada Tuhan, dan persembahannya diterima. Kenapa? Karena ada korban darah di situ. Dan kitab Ibrani pasal 10 berkata, tak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Selanjutnya, maka orang Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Diperintahkan kepada orang Israel setiap tahun harus bawa korban bakaran sebagai penebusan dosa, yaitu satu anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak cacat bercela untuk penghapusan dosa. Dan mereka bawa setiap tahun satu keluarga satu domba, satu keluarga satu domba disembelih dan dikorbankan. Kemudian dia letakkan tangannya di atas kepala domba itu dan dosanya sudah dilimpahkan kepada domba ini. Bukan dua ekor domba, satu domba untuk dikorbankan, satu domba untuk dilepaskan di padang gurun. Tadi kalau karo kayak persilih. Adi dukun babana ipulahi, mulai malam. Kayak di bawah pulahi, lembung betak. Dan seterusnya. Katakan persilih pengganti. Tapi pengganti mas dukun beda pengganti mas Tuhan, karena dukun alat setan itu setan pakai dukun dengan cara firman Tuhan yang diselewengkan. Angkat deh. Pengganti dirinya, maka lepaskan Anda yang bebas, Tuhan yang dosa dan keluarga kita. Nih, pernah diterang sendiri. Yuk, kita lanjutkan. Apa yang terjadi setelah perjanjian baru? Yesus sekali selama-lamanya menumpahkan darahnya untuk tebusan dosa-dosa kita. Dan Rasul Paulus katakan tidak mudah seorang sahabat. Tuhan Yesus katakan tidak mudah seorang sahabat mempersembahkan tubuhnya untuk sahabat-sahabatnya, tidak semudah itu. Haleluya, haleluya, tidak mudah. Tetapi dia korbankan dirinya supaya oleh darah Yesus kita ditebus, dosa-dosa kita diampuni dan kita ditebus dari segala dosa kita. Amin. Akhirnya Bapak nanti perang sedina satu kali itu selama-lamanya dia lakukan itu. Dialah anak domba Allah, menebus dosa seluruh umat manusia. Setan terleh. Dan setan kenapa tidak ada pengampunan bagi dia? Karena tidak ada korban bagi mereka. Karena dia tidak punya darah dan daging. Amin. Amin. Lalu darah, lalu daging, coba dia penebusan, enggak ada. Lalu itu benar perang sendiri. Setan itu berasal dari apa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang berontak terhadap Tuhan. Malaikat-malaikat yang jatuh dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Sepertiga malaikat di surga ikut Lucifer. Sepertiga malaikat itu jumlahnya berapa miliar kita tidak tahu. Kita harus mengenal Tuhan melebihi setan mengenal Tuhan. Ayat 8. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada mereka, siapa namamu? Setan itu orangnya jujur juga. Rohnya jujur juga. Haleluya. Siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Karena kami banyak. Satu legion tentara Romawi itu 6.000 orang. 6.000 pasukan tempur. Satu legion. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang dirasuk oleh 6.000 setan. Ngeri. Itu sebabnya dikatakan rantai besi pun seperti jerami saja dia putuskan. Dan tidak ada orang kuat yang bisa menjinakkan dia. Bagaimana menjinakkan 6.000? Nggak mungkin. Kekuatan ekstranya pasti ada terus. Kenapa dia harus ke kuburan-kuburan? Bukan berarti setan tempatnya di kuburan. Bukan. Karena dia mau mengasingkan laki-laki ini dari kampungnya. Mengasingkan dia
supaya dia tidak berarti, tidak berharga di dalam kalangan keluarga. Haleluya. Di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah sanak keluarga kerabatnya, dia itu tidak diakui lagi sebagai kerabat, tidak diakui lagi sebagai saudara, tidak diakui lagi sebagai orang terdekat. Dengan kata lain, dia sudah tersisih. Amin. Amin. Itu konsep setan, membawa manusia untuk menyisihkan diri karena sayang diri dan menilai diri, seperti itu. Dan begitu orang ini, dia bawa ke kuburan satu jenako ini. Maka pakina bersurban bagi lalu kata si debat menyiksa diri. Amin. Menyiksa diri. Takal itu. Dia siksa dirinya. Seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dia bawa ke kuburan itu untuk apa? Untuk berteriak-teriak. Kayak ini membenarkan perhatian. Orang yang dirasuk oleh setan itu, dia tidak akan bisa berdiam diri. Mulutnya akan dipakai untuk berkata-kata. Mulutnya akan dipakai untuk mengata-ngatai yang tidak benar. Bapak nanti tolong sendiri sekali Tuhan. Yuk, gunakan mulut kita untuk muliakan Tuhan. Bukan untuk cikurang dan bukan untuk mengata-ngatai orang lain. Saksikan kelebihannya, doakan kekurangannya. Setan tahu. Dan dia juga bisa berdoa kepada Tuhan. Lihat ayat 10. Ia memohon. Anak Tuhan bergantilah memohon. Haleluya. Dan anak Tuhan memaksa. Tuhan. Memberat kali Tuhan. Nah, memohon gue. Tuhan. Bagian dekat masalahku galam Tuhan. Adilah kamu sinari Tuhan. Kamu cengasup Tuhan. Ya maka tolong kelaku Tuhan. Haleluya. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Dah, ayat 11. Terus. Dapat. Setelah dia memohon, baru dia meminta. Siapa yang minta? Setan. Dia tahu Tuhan itu murah hati. Meminta kepadanya, katanya, suruh Pak, kami pindah ke dalam batu itu, biarkanlah kami memasukinya. Terus, jadi pertama harus memohon dengan rendah hati. Kemudian bisa meminta. Tuhan, kupindo Tuhan, gelah anak-anakku yang terjadi presiden baru, lead presiden direktur, lead presiden Republik Indonesia, lead presiden perusahaan, lead presiden panti asuhan. Bukan ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Di setan saja berilah pemindonan yang dengan kamar Tuhan. Mindo di kamar sempat. Yesus sibuk nggak? Legion dia sibuk nggak? Tetapi masa butuh dia. Mindo kami Tuhan. Nulah kami usirku. Daerah sini bantuan jinak kami. Lengkap jababi. Mindo kami kelaku bagian. Kami keringat Tuhan Mindo. Gua ini kata di bata. Iya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Wah. Anak Tuhan, kasih pindon selama itu nunggu kabulkan Tuhan. Maka lengah circle, lemah kabrus. Maka lengah jawab pendaiman batu, si berduakan ragu-ragu kabrus. Si betulkan kan maka lengah sabar nina Tuhan, lakam sabar. Si kompatkan kan maka lengah minta dengan akap Tuhan bagikan tonton duit. Selalu penting kau di Tuhan. Haleluya. Haleluya. Si pelima kan bakal ngasih benar di tulang senina karena memang lah perlu diberikan.